Pertanyaannya, kenapa Pondok Pesantren Al Zaitun dan Panji Gumilang ini seolah tidak tersentuh hukum, tetap gagah perkasa dan tetap berani menyombongkan diri kemana-mana. Kemarin dia pamer punya galangan kapal yang luar biasa besar. Saya tidak tahu untuk apa galangan kapal sebesar itu. Saya nggak tahu apa relevansinya membangun galangan kapal di Pondok Pesantren Al Zaitun. Apakah dia mau menjadi semacam Nabi Nuh? Saya tidak tahu. Pertanyaannya, mengapa ya kontroversi Ponpes Al Zaitun ini seolah-olah untouchable gitu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Minggu. Sahabat Indonesia, pada hari ini ringan-ringan saja saya ingin berikan komentar. Sebetulnya saya menahan diri sih untuk tidak memberikan komentar, tapi kok kelihatannya perkembangan kasusnya menarik dan sayang kalau tidak dikomentari. Hal itu terkait dengan kegaduhan di Ponpes Al Zaitun Indramayu. Ini sudah berhari-hari menjadi viral. Pemimpin Ponpes Al Zaitun yang luar biasa megah ini adalah Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang. Ada yang memanggil dia Syekh Panji Gumilang, saya nggak mau. Saya memanggil dia Panji Gumilang saja. Ini dibangun sudah lama, akhir tahun 90-an. Dan sudah menebarkan kontroversi sudah lama sebetulnya. Mulai tahun 2022 waktu itu Kapolri Jenderal Polisi Dai Bachtiar sudah menetapkan cap radikal di Ponpes Al Zaitun, tapi ternyata tidak berlanjut. Kemudian banyak lagi tokoh-tokoh yang menyatakan, tokoh-tokoh agama terutama yang menyatakan ajaran sesat di Pondok Pesantren Al Zaitun ini tetap saja seperti hilang tertelan angin gitu. Sahabat Indonesia, Panji Gumilang sendiri menurut penuturan dari Ken Setiawan, mantan teroris dari NII, aktivis dari NII, Panji Gumilang adalah pemimpin kelompok NII KW 9. Itu meliputi daerah Banten, Jakarta, dan Bekasi lah. Jadi Panji Gumilang memang mantan pentolan NII, Negara Islam Indonesia, yang didirikan oleh Kartosuwiryo waktu itu. Ini organisasi sudah terlarang sebetulnya karena menyempal dan ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Tapi entah kenapa Panji Gumilang ini hebat sekali, dia menjelma menjadi nasionalis gitu, kemudian mendirikan Pondok Pesantren Al Zaitun di tengah hutan di Indramayu dan sekarang menjadi pondok pesantren yang super megah dengan masjid yang luar biasa. Dan sudah banyak kontroversi dari MUI, dari peneliti yang lain, dan akhir-akhir ini juga banyak menimbulkan kontroversi terkait dengan sholat Jumat di Ponpes Al Zaitun. Tidak seperti sholat Jumat yang lain. Aturan safnya itu juga longgar-longgar seperti tentara berbaris begitu. Kemudian dia menerapkan bahwa haji tidak perlu ke Mekah, hanya perlu datang ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Kemudian dia mengatakan juga Al-Quran itu bukan kalam Allah. Jadi banyak kontroversi sebetulnya. Pertanyaannya, kenapa Pondok Pesantren Al Zaitun dan Panji Gumilang ini seolah tidak tersentuh hukum, tetap gagah perkasa dan tetap berani menyombongkan diri kemana-mana. Memang pernah tahun 2010 dia menjalani hukuman 10 bulan di Indramayu karena dianggap memalsukan akte pendirian di Yayasan Pesantren Indonesia yang menaungi Ponpes Al Zaitun. Selebihnya dia kembali berkuar-kuar. Kemarin dia pamer punya galangan kapal yang luar biasa besar. Saya tidak tahu untuk apa galangan kapal sebesar itu. Dan apalagi dibuat di tengah hutan, jauh dari laut, karena posisinya dengan laut di
pantai di Indramayu juga cukup jauh. Saya nggak tahu apa relevansinya membangun galangan kapal di Pondok Pesantren Al Zaitun. Apakah dia mau menjadi semacam Nabi Nuh? Saya tidak tahu. Ada banyak penyimpangan-penyimpangan yang disampaikan oleh Ken Setiawan, bahwa dulu dia melegalkan perampokan harta orang-orang yang dianggap kafir. Dia melegalkan zina dengan tidak perlu sholat. Itu diungkapkan. Tapi ada beberapa yang mengatakan bahwa itu tidak dilakukan di Pondok Pesantren Al Zaitun, tapi itu dilakukan di NII secara teritorial, karena itu berbeda. Dari alumni Pondok Pesantren Al Zaitun mengatakan bahwa awalnya tidak ada masalah sampai mereka lulus, tapi keanehan ini baru muncul setelah tahun 2018. Seperti dia menyanyikan lagu Yahudi, lagu kebangsaan dari Israel. Ini benar-benar menantang. Banyak hal yang penyimpangan-penyimpangan, MUI mau masuk dihalang-halangi. Pertanyaannya, mengapa ya kontroversi Ponpes Al Zaitun ini seolah-olah untouchable gitu. Konon dia di backup oleh petinggi tentara. Saya tidak tahu siapa yang dimaksud, Pak Kumis. Ada lagi sekarang dia dibela oleh Jenderal mantan Panglima TNI. Apakah itu benar atau tidak? Sampai sekarang juga belum ada klarifikasi yang jelas. Memang si Pak Jenderal itu memang selalu memuji-muji Pondok Pesantren Al Zaitun. Ini beberapa rumor-rumor yang berkembang dan membuat Kementerian Agama seolah-olah tidak berdaya. Kalau terus dibiarkan seperti ini kan bisa menimbulkan konflik horizontal karena dianggap ada temuan-temuan, ada bukti video, cara sholat yang salah, perempuan bisa menjadi imam, kemudian dia katakan bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir dan sebagainya. Jadi kontroversi-kontroversi yang jelas-jelas bertentangan dengan agama Islam, ini kok dibiarkan ya? Pertanyaannya memang kita bingung ini, siapa yang membackup Panji Gumilang ini? Kalau orang-orang yang sering disebut, seperti contoh dalam suatu tayangan televisi beberapa hari yang lalu, ada istilah Pak Kumis, ada istilah mantan Panglima TNI, dan disebut secara jelas, harusnya yang bersangkutan klarifikasi apakah benar melindungi. Apakah benar salah satu pimpinan dari Pondok Pesantren Al Zaitun yang kebetulan adik dari Panji Gumilang sekarang menjadi pejabat di BIN misalkan. Ini kan rumor-rumor yang harus diklarifikasi. Apakah benar Pondok Pesantren Al Zaitun mendapatkan dana melimpah dari Israel misalkan. Ini kan rumor-rumor yang terus berkembang, dan kalau tidak ada klarifikasi dan tidak ada ketegasan dari negara, itu bisa menciptakan konflik horizontal. Kemarin ada demonstrasi, tapi ternyata dihalau oleh mereka. Jadi terlihat sekali Panji Gumilang ini memang overconfidence, memang sangat percaya diri. Nah, pertanyaannya memang siapa yang membackup Panji Gumilang ini? Tidak mungkin dia sendiri. Banyak keanehan-keanehan yang dilakukan, banyak statement-statement dia yang sangat kontroversial, tapi tetap saja ada pembiaran. Konon sekarang Gubernur Jawa Barat sudah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi di Ponpes Al Zaitun. Jangan-jangan seperti dulu. Dulu juga ada investigasi oleh tim tertentu tapi dihentikan oleh Menteri Agama. Jadi setiap pejabat yang datang termasuk Menteri Agama, pejabat ini, pejabat itu selalu datang kemudian pulang dengan bangga bahwa ini Ponpes Al Zaitun ini adalah ponpes yang nasionalis. Saya tidak tahu apakah yang dilihat itu hanya performa waktu mereka datang atau mereka juga tidak mendapatkan data yang sebenarnya. Tapi menurut saya harus segera ada tindakan tegas dari negara terkait dengan Ponpes Al Zaitun. Kalau benar yang dituduhkan oleh beberapa kelompok bahwa ada ajaran sesat di sana, ada penyelamuran NII di sana, ada keterlibatan Israel di sana, ini negara harus bertindak tegas. Tapi kalau tidak, harus diklarifikasi juga. Kalau ini terus dibiarkan, nanti bisa menimbulkan
ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Apalagi ada beberapa orang yang diindikasikan membackup Panji Gumilang. Ada beberapa jenderal yang disebut. Ini kan jujur agak memprihatinkan kita gitu. Informasi itu belum tentu benar gitu. Tapi selama tidak ada klarifikasi ya dari yang bersangkutan, itu terus akan menciptakan gelombang polemik yang tidak putus-putus gitu. Dan sampai kapan kasus Ponpes Al Zaitun sudah polemiknya sudah lebih dari 20 tahun terus muncul lagi dan muncul lagi, tenggelam beberapa tahun kemudian muncul lagi. Yang jadi korban adalah santri-santri di sana. Jadi saya hanya mengharapkan negara harus tegas menyikapi polemik di Ponpes Al Zaitun. Negara harus tegas, termasuk tokoh-tokoh agama di MUI, Kementerian Agama, menyikapi statement atau narasi dari Panji Gumilang. Jangan dibiarkan dia overconfidence, berbahaya. Kenapa dia overconfidence? Karena ada backup besar di belakangnya dia sehingga dia merasa tidak tersentuh hukum. Buktinya selama 23 tahun dia aman-aman saja. Jadi banyak kontroversi di Pondok Al Zaitun. Mudah-mudahan negara tidak abai, tidak sekedar menutupi kotoran dengan karpet merah, dianggap selesai, padahal selalu muncul di bawahnya. Suatu saat karpetnya dibuka, muncul lagi kotorannya. Karena menurut saya Ponpes Al Zaitun ini seperti itu. Dulu sempat berkasus lama, kemudian hilang, ditutupi karpet. Sekarang karpet yang dibuka muncul lagi. Ini kan menjadi pendidikan yang tidak baik bagi masyarakat. Jadi sekali lagi kontroversi dari Ponpes Al Zaitun ini harus ditangani oleh Presiden Jokowi secara langsung dengan tegas bersikap. Jangan abu-abu. Jangan akhirnya masalah pondok pesantren akhirnya dipolitisasi. Nanti itu mencederai atau memperburuk citra dari pondok pesantren. Tidak semua pondok pesantren seperti itu. Banyak juga pondok pesantren yang baik, yang mendidik santrinya menjadi orang yang mempunyai pengetahuan, wawasan agama dan wawasan keilmuan yang baik. Itu jangan sampai tercemar dengan pembiaran kasus pondok pesantren Al Zaitun. Jadi menurut saya harus berani diungkap siapa di belakang Panji Gumilang, dan menurut saya sudah saatnya tidak ada backing-backingan. Memalukan. Dan orang-orang yang diisukan mohon tampil mengklarifikasi. Jangan sampai nanti terus menjadi isu yang diproduksi oleh kelompok-kelompok tertentu, akhirnya masalah yang sebenarnya tertutupi dengan masalah politisasi. Ini yang tidak kita inginkan. Saya kira itu saja opini saya terkait Ponpes Al Zaitun. Saya hanya menginginkan negara hadir menyelamatkan anak-anak muda Indonesia yang ada di pesantren. Jangan hanya karena kasus Pondok Al Zaitun akhirnya mencederai, memperburuk citra pondok pesantren di Indonesia. Dan saya juga mohon kepada Panji Gumilang untuk menahan diri, jangan selalu sering overconfidence dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Ini sekarang eranya media sosial, bukan seperti 20 tahun yang lalu. Jadi seperti kemarin ada sekelompok orang di Pondok Al Zaitun itu menyanyikan lagu-lagu Israel, lagu-lagu Yahudi. Ini kan seolah-olah menantang, gitu. Menantang MUI, menantang umat Islam di Indonesia. Bagi saya ini tidak sehat. Ini berbahaya juga. Gitu. Pemerintah juga jangan terlalu lambat bersikap. Sudah terlalu lama masalah Pondok Al Zaitun itu dibiarkan berlarut-larut. Isunya terus berkembang, tidak ada klarifikasi, tidak ada tabayun, akhirnya terus menciptakan kegaduhan-kegaduhan dan ini menghabiskan energi bangsa. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi hari Minggu ini. Salam sehat saya untuk Anda sekeluarga. Kita bertemu kembali pada Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kampung.